Selamat malam buat masyarakat atau yang sedang menonton video saya. Ya, ini sekedar curhatan atau unek-unek ya mengenai dampak dari virus corona. Ya, kita tahu sendiri akibat dari virus corona ini ya berdampak sekali buat masyarakat, khususnya buat yang mereka yang bekerja sebagai wira swasta. Banyak sekali dampaknya. Dampaknya ya itu pekerjaan terhambat, dan juga susah karena untuk kita di sini atau khususnya di daerah Timika sendiri ya sudah beberapa bulan ini yang saya amati ya, dampaknya luar biasa. Kan di sini juga kan banyak teman-teman saya yang sering ya, maksudnya ya komunikasi lah, kita sering berkomunikasi, saling cerita, saling bertukar pendapat ya, khususnya buat teman-teman saya yang ngojek ya, kasihan mereka. Tapi ya saya sebagai manusia biasa ya mau diapa, karena wabah virus corona ini seluruh dunia, bukan khususnya di Indonesia atau di Papua aja, seluruh dunia terdampaknya itu sungguh luar biasa. Ya saya sendiri aja mengalaminya ya, kita cuma bisanya ya apa ya, berdoa aja sih ya, mudah-mudahan virus corona ini bisa cepat selesai ya, karena kasihan juga kalau saya lihat, sedangkan mama-mama Papua aja yang berjualan di pasar aja itu ada yang jualannya laku cuma 5.000, adapun yang enggak kebeli ya otomatis kalau enggak kebeli ya pasti dibuang. Pasti dibuang, kan kasihan. Kasihan. Apa yang mereka jualkan itu kan butuh prosesnya sangat panjang, prosesnya sebelum mereka panen hasilnya. Itu prosesnya itu bukan cepat loh, bukan cepat. Kasihan, apalagi ya kita tidak mungkin mau mengharapkan bantuan dari pemerintah, karena bantuan dari pemerintah ya oke, buat makan ya, kadang kalau keluarga yang cuma anaknya satu yang sudah
punya anak 2 ya bisa cukup. Tapi kan kebanyakan di Papua sini kan anaknya itu kan lebih dari 4, ada yang 3, ada yang 4. Nah, untuk makan sehari-hari aja kalau cuma mau mengharapkan bansos susah ya. Mau nggak mau ya mereka ya berjualan di pasar. Yang mereka jual itu pun seperti ubi, petatas, kan enggak semua orang makannya itu. Enggak semua orang makannya itu. Ada pun yang makan beras. Tapi kalau saya mau lihat ya kebanyakan sih beras. Padahal kalau mau dipikir itu di Papua sini makanan pokoknya itu ubi jalar, kalau enggak ya petatas ya, terus singkong, sagu. Ya karena makin kesini zamannya sudah makin modern ya, mulut pun ikut perkembangan zaman, modern juga mulut. Ya, memang wabah virus ini ya dampaknya sungguh luar biasa. Ya, saya sering nonton berita di TV. Untuk Papua aja, khususnya daerah Timika itu sudah 100 lebih. Sudah 100 lebih. Ya kebanyakannya sih daerah Tembagapura ya. Karena daerah Tembagapura itu iklimnya berbeda sama kita di perkotaan Timika sini. Karena Tembagapura itu posisinya kan di atas gunung, jadi iklimnya tuh masih dingin. Makanya ya banyak yang ini ya, kita sebagai manusia awam hanya bisa berdoa semoga dengan adanya doa seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, wabah virus corona ini cepat berakhir ya. Ya biar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Daerah Timika aja itu aktivitasnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Karena sudah ada peraturan dari pemerintah daerah ya, khususnya untuk daerah Timika sini. Jadi kalau kita sebelum jam 2 sudah harus kembali ke rumah masing-masing. Jadi pada saat jam 2 kita belum kembali, itu kan jalan-jalan kan sudah diblokade. Ada sekitar 17 titik yang sudah diblokade oleh pihak TNI Polri serta Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Jadi pada saat jam 2 kita mau kembali pulang, terus jalannya sudah diblokade, nah, itu kita ditahan
dibawa ke ada pos-pos yang sudah disediakan untuk pemeriksaan rapid test. Jadi pada saat pemeriksaan rapid test kita reaktif atau positif ya, jadi rapid test itu belum tentu kita kena corona ya, belum tentu kita positif kena virus corona ya. Nah, itu cuma pemeriksaan tidak awal aja. Jadi kalau pemeriksaan ini tuh swab, jadi lendir di hidung sama di tenggorokan itu yang diambil buat cek positif corona atau enggak itu. Nah, jadi kalau pas kita diperiksa rapid test terus kita reaktif atau positif, itu langsung kita dibawa ke tempat isolasi yang sudah disediakan oleh tim gugus tugas khususnya daerah Timika ya. Itu kita dikarantina selama 14 hari sambil kita diperiksa lagi ya. Itulah, jadi sebelum kita sebelum jam 2 ya kita harus sudah kembali ke rumah. Tapi kalau saya sih ya mau bagaimana ya, memang betul juga kadang ada ini sih positif dan negatifnya ya. Intinya kita ya cuma bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona ini. Karena begini, kalau kita tidak ikut anjuran pemerintah, kita harus berpikir juga, itu kan para suster, dokter, mereka juga ingin berkumpul bersama keluarga. Ini kan mereka selama ini kan tidak bisa pulang. Mereka ingin sebenarnya pulang, tapi mereka pikir juga, kira-kira mereka pulang ke rumah itu aman enggak? Mereka pulang ke rumah itu membawa virus atau enggak? Jadi ya daripada mereka meraba-raba, mending ya udah enggak usah pulang. Sampai ada dokter, suster yang sudah meninggal. Nah, makanya itu virus corona ini imbasnya sungguh luar biasa. Mata pencarian atau pekerjaan ya itu mau ngapain, mau bagaimana lagi kalau kita yang kerjanya cuma wira swasta ya. Kita harus pintar-pintar memang pada saat kita bekerja. Kalau kita tidak sisipkan sedikit-sedikit buat kita punya simpanan ya nanti imbasnya ya seperti begini. Memang ya kita tidak meminta sampai ada kejadian begini ya kan. Kejadian begini kan seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Jadi ya mau bagaimana lagi, buat masyarakat atau penduduk Timika ya saya berharap ya kita itu banyak berdoa. Apalagi ini kan ya bagi muslim kan ini kan bulan yang penuh berkah,
karena doa itu sungguh luar biasa. Saya sendiri aja sudah pernah mengalami bagaimana dulu kisah perjalanan saya. Jadi merasakan hidup, manis pahitnya kehidupan ini ya sudah. Memang kadang ya itu kita ya intinya ya banyak berdoa, banyak bersyukur. Karena begini, oke, memang kita masih bisa makan. Adapun masyarakat yang kadang satu hari sekali makan, ya karena ya mata pencarian mereka atau pekerjaan mereka kan, khususnya sekarang daerah Timika, tukang ojek. Dengan adanya peraturan sekarang dari pemerintah daerah, berkendaraan tidak boleh berboncengan, khususnya sepeda motor ya, tidak boleh berboncengan. Terus kalau tidak boleh berboncengan, yang tukang ojek ini mau bagaimana? Ya jadi ini ya cuma keluh kesah aja, ya keluh kesah. Bukan berarti saya mau mengeluh atau apa, enggak. Ya, jadi kita enggak. Kalau saya enggak ini ya. Ya mau bagaimana lagi, ini kan bukan apa ya kalau mau dibilang. Artinya ini kan virus, dan juga belum ada obatnya. Ya ada sih obatnya, kita punya imun tubuh itu, daya tahan tubuh itu. Jadi kalau imun tubuh enggak mampu membentengi diri kita, ya udah pasti kita ya terkena. Jadi buat masyarakat atau khususnya rekan-rekan saya yang sementara ini sedang bekerja, ya itu saya mohon agar kesehatan ya harus dijaga. Dijaga kesehatannya. Ya semoga bisa cepat berakhir virus corona ini. Kasihan sih. Kalau saya lihat ya kasihan. Apalagi ya cuma berdagang di pasar, mau bagaimana ya, kita mau membantu ya kita cuma ya pas-pasan, nggak mau membantu, kasihan. Jadi ya itu kita ya banyak-banyak berdoa. Makin banyak orang berdoa, pasti akan dijawab sama Tuhan ya doa kita. Jangan banyak, satu orang pun berdoa pasti akan dijawab. Dan itu ya kita berdoa aja selalu sesuai keyakinan kita masing-masing. Nah, sekarang ini doanya nggak usah
banyak permintaan. Nah, harapan saya, permintaan saya cuma satu, agar cepat selesai virus ini. Karena kalau kita berdoanya ini ya memang didengar sih, pasti dikabulkan sama Tuhan, tapi ya intinya ya selesaikan dulu ini wabah virus corona ini. Kalau wabah virus corona sudah selesai ya udah, kita kan bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Jadi ya untuk masyarakat semua, harapan saya tetap semangat, jaga kesehatan, banyak berdoa, pokoknya harus tetap semangat, jangan menyerah. Karena kalau mau dipikirin ya, cobaan ini semua cobaan. Karena Tuhan memberi suatu cobaan kepada umatnya itu tidak akan melebihi dari batas kemampuan umatnya. Pasti bisa kita lalui, pasti bisa kita lalui cobaan ini. Yang penting pertama, kita rajin beribadah, banyak berdoa, jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh itu tidak akan menyelesaikan permasalahan kita. Banyak berdoa. Kalau Pak Jokowi bilang kerja, kalau saya berdoa. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Pejuang dulu aja cuma pakai bambu runcing aja bisa merdekakan Indonesia. Masa kita nggak bisa membasmi ini virus? Pokoknya itu banyak berdoa. Buat yang khususnya buat tenaga medis, tetap semangat. Kalian garda terdepan. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Kalau kalian sudah menyerah, bagaimana nasib masyarakat nanti? Memang kita masyarakat tidak merasakan apa yang kalian rasakan, tapi tetap semangat. Saya doakan mudah-mudahan virus ini cepat selesai, biar para tenaga medis bisa berkumpul lagi dengan keluarga mereka. Karena memang saya juga pernah merasakan hidup pisah dari keluarga itu rasanya bagaimana. Jadi harus semangat ya buat tenaga medis, karena kalian garda terdepan masyarakat seluruh Indonesia. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan, maksudnya unek-unek saya. Bukan saya membuat video ini terus saya mau ini, enggak ya, bukan saya mengeluh atau apa, enggak ya, mau dia apa ya, tetap semangat. Itu dari saya. Jangan lupa berdoa ya, sebelumnya ya, untuk buat yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa, harus tetap semangat. Baik, selamat malam dan salam kompak selalu dari Timika, Papua.